Ini hari Minggu tanggal 17 November kita mendapat kehormatan untuk didatangi oleh calon bupati nomor urut berapa, Bu? Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu kami dari Majelis Taklim Ibnu Sina Kampung Dangin Seme yang semuanya terdiri dari 5 kelompok. Alhamdulillah saya sekarang undangnya cuma 15 orang per kelompok. Puasa sih, kayu. Bang, panggilan kayu. Siap. Ayo, Hah? ayo, Ayo, ibu. ayo, Pak. Tuh, bang. Juang ya. Siap. Tap. Siap. Jangan dulu. Iya. Gaspol. Kalau begitu. Ya, ya. Oh. Ustaz. Wes. Lawat. Assalamualaikum, Bu. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Belakang ya. Ayo, masuk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sore hari ini, hari Minggu tanggal 17 November kita mendapat kehormatan untuk didatangi oleh calon bupati nomor urut berapa, Bu? Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu kami dari Majelis Taklim Ibnu Sina Kampung Dangin Seme yang semuanya terdiri dari 5 kelompok. Alhamdulillah saya sekarang undangnya cuma 15 orang per kelompok untuk dimasuk. Ibu-ibu, senang nggak kita dikunjungi? Alhamdulillah. Ibu mau dengar paparan dari Bapak calon bupati dan wakil? Alhamdulillah Bapak, kami bersedia mendengarkan apa yang menjadi keinginan Bapak berkunjung kemari dan apa yang Bapak harapkan dari kami. Insya Allah kami akan mendengarkan paparannya, jawabannya nanti. Terima kasih dan kami serahkan waktu dan tempat sepenuhnya kepada Bapak. Maaf, Ustaz, mengalami saya kita Pak saya pikir mohon izin Bapak Ibu, saya berdiri mohon izin, tak enak silakan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Izinkan saya juga sebelum memulai mengucapkan salam, karena tanpa ridho Tuhan yang Maha Esa, yang menjelaskan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak akan mungkin bisa bertemu berkumpul di acara tempat yang luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, dan kebajikan buat kita semua. Yang saya hormati, kebetulan di sini ada Pak Ustadz saya, Pak Ustadz,
Ustaz Komang, terima kasih sudah hadir, Pak Ustaz menemani. Ternyata Pak Ustaz dapat undangan khusus. Kalau saya sudah datang khusus ke rumah beliau. Terima kasih Pak Ustaz. Terima kasih Ibu Hajah atas tempat yang sudah diberikan kepada saya mewakili Bapak calon Bupati. Mohon maaf Bapak calon Bupati Pak Wayan Garisubali tidak bisa hadir karena berhalangan. Beliau masih ada waktu. Kita bagi tugas jadinya tidak bisa. Beliau ikut menemani. Tapi titip salam beliau, salam hormat. Apapun nanti hasil yang disampaikan di sini adalah sudah disetujui oleh beliau untuk saya hadir dan menyampaikan apapun permasalahannya. Itu aja. Terima kasih juga nih saudara saya, Bapak Ustadz Suja. Pak Suja ini teman kecil saya, teman kecil dari SD, SMP sampai SMA. Dan yang saya hormati juga Bapak, Ibu-ibu pengajian taklim yang sudah hadir pada hari yang luar biasa, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Terus saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu ibu-ibu yang luar biasa berkenan menerima kehadiran saya sebagai paslon, pasangan calon nomor urut 1 dengan singkatan Karisma, Garisubali Ismaya Jaya. Dan yang saya hormati juga dari bapak-bapak Bawaslu yang telah hadir, bapak-bapak kepolisian, TNI yang telah hadir pada acara kampanye Karisma yang sekarang berada di Dalem Semui. Sebelum saya memulai, izinkan juga saya memperkenalkan ibu saya tercinta ini, Ibu Nyoman Manik ini yang melahirkan saya, Ibu yang kebetulan teman kecilnya katanya sama Ibu Hajah, teman sekolah lagi, masih awet-awet, nggak kalah cantiknya. Ya, jadi saya bernama Iketut Putra Ismaya Jaya atau lebih dikenal Juru Bime. Saya lahir di Jalan Bayangkara, ibu-ibu, di selatan kantor polisi, utaranya PLN. Saya lahir di sana, sekolah di Karangasem sampai dengan tamat SMA PGRI. SMP-nya SMP PGRI. Saya maju, dulu pernah maju menjadi calon DPD RI. Saya kenalkan dulu sedikit. Saya pernah maju DPD RI, tapi saya dijegal, bukan gagal. 2 kali saya dijegal ketika saya mau maju DPD RI. Entah kenapa, mungkin saya ditakuti atau karena apa saya nggak tahu. Ternyata saya bisa maju di Karangasem nemenin Pak Wayan Garisubali. Nah, Pak Wayan Garisubali ini maju nggak pakai partai. Saya karena saya ingin maju, saya sebenarnya nggak tahu politik, Ibu, nggak senang berpolitik. Demi Tuhan saya, demi desa Ngeluasa, demi para leluhur saya, demi Tuhannya ibu-ibu semua, saya pernah ditawarin Pak Giri Praste maju DPR tingkat 1 di Kodia tahun 2019. Saya pilih maju di PDRI karena ketika berjuang saya ini darahnya NKRI. Saya bisa di tengah-tengah untuk menyelesaikan segala konflik masalah agama. Kenapa saya bisa bilang di tengah-tengah? Ibu saya orang Buddha agamanya, mertua saya Islam, kakak saya Kristen, saya orang Hindu, bapak saya orang Hindu Bali asli. Jadi saya bisa bersuara untuk menjaga. Kebetulan ini paman saya, Pak Sudir, ini paman ini. Nenek saya punya ponakan, jadi kandung nih. Jadi dia tinggal di Ujung, Pak Sudir. Saya dengan saudara Islam sudah dari kecil kita menyatu. Dan saya juga pernah ikut karate di sini. Kecil saya di sini di Dalem Semui. Jadi saya ikut Punakoshi. Jadi Punakoshi di sini saya. Yang muridnya simpe yang nanti saya akan temui di simpe saya minta dukungan. Nah, lanjut ketika saya maju, janji 5 tahun yang lalu saya pegang. Karena saya berjanji sama Tuhan, bukan sama manusia. Pak Ali tadi sampai ngerayu saya. Nanti upacara saya upacara ini. Tetap saya bilang saya tidak bisa. Saya punya komitmen kuat kepada Tuhan. Sehingga saya tidak jadi maju di DPR RI, tapi saya maju di PDRI karena diminta oleh kepala desa dan pendisi waktu itu. Saya ini sebenarnya tidak mau juga maju, karena saya sudah punya yayasan Satya Keris Bali yang berada di seluruh Bali. Yayasan kami ini membantu umat manusia. Jadi ketika orang butuh darah di Sanglah, kami sudah banyak membantu, tidak melihat agamanya. Mohon izin ibu-ibu semua, ketika orang butuh darah, ada nggak ditanyakan golongan darahnya, darah dari mana? Kan tidak ada. Yang penting golongannya sama, agamanya tidak dilihat. Disitulah saya membantu umat manusia. Ketika ada orang butuh kursi roda, tadi saya bagi kasih kursi roda. Ketika orang butuh bantuan hukum, saya punya tim hukum 40 pengacara. Banyak
kasus yang saya selesaikan di Denpasar. Karena saya berprinsip ketika orang susah, tidak punya uang, tidak lihat kemampuan, siapa dia membantu. Karena saya sudah pernah mengalami ketika saya susah, saya nggak punya apa, siapa yang bantu saya? Nggak ada. Saudara semua menjauh, hanya tangan Tuhan yang membantu saya. Dengan doa, saya cari doa. Beliaulah yang membukakan saya jalan untuk saya bisa keluar dari segala masalah. Dan ketika saya bebas dari segala masalah saya dalam waktu yang singkat, cepat, disitulah saya yakin ada tangan Tuhan bersama saya. Jadi saya ingin membalas saya kesempatan untuk melakukan kebaikan. Nah sekarang ketika Pak Wayan Karisubali ngajakin saya maju, dia tidak pakai partai, dan dia ngajak itu tidak ada pertimbangan Bapak Ibu. Jadi Pak Karisubali mengundang saya dalam satu acara, dia deklarasi dengan DPM-nya, saya diundang, datang, ternyata dia langsung bilang, oh ini calon wakil saya, calon wakil bupati yang akan nemenin saya. Semuanya kaget, saya juga kaget, ini beneran ini apa tidak, apa mimpi? Saya pikir mimpi saya diajak, ternyata beneran saya deklarasi. Setelah dia menyampaikan, nah itu bibit saya tuh, itu bibit saya, Berani, nah itu bibit dari Cina, ini ibu punyanya. Berani itu bibit saya. Jadi ketika saya bilang sama Pak Wayan Karisubali, kalau saya panggilnya Guru Lingsir, kenapa nggak ngomong-ngomong? Ngajakin saya beneran maju jadi wakil. Apa yang saya ngomongin? Saya nggak punya uang, demi Tuhan saya nggak punya uang. Beliau bilang apa jawabnya? Nggak perlu uang. Saya juga nggak punya uang. Perlu garis tangan dan mujizat Tuhan, karma Tuhan. Kalau sudah garis tangan dan mujizat Tuhan pasti akan terjadi. Nah kalau beliau bilang begitu, sudah saya semangat. Ayo kita pergunakan keyakinan kepada Tuhan. Jadi saya ikuti proses. Kita ini satu-satunya calon yang tidak pakai partai. Kalau Pak Karisubali ini sudah 5 kali jadi DPR Ibu. Jadi dari PDI 2 kali, PNI 1 kali, Nasdem 2 kali, provinsi. Beliau baru mengundurkan diri pas mendaftar. Pak Karisubali ini kalau di lingkungan Karangasem, kayak sudah banyak yang kenal. Karena tampangnya brewok, orangnya kayak gimana, kayak Surya Paloh. Jadi Pak Karisubali ini sudah dikenal. Makanya 5 kali tak pindah-pindah partai tetap bisa jadi DPR provinsi. Dia tokoh baik, banyak berbuat. Cuman di medsos dia mungkin kurang tampil, tapi di garis bawah dia dikenal oleh masyarakat. Nah saya nemenin beliau karena niat dan tujuannya. Saya mau nemenin dengan proses saya ketika kita harus kumpulkan KTP itu. Mungkin bibir saya di sini juga dimintain KTP ya. Ada juga keluarga. Kita kumpul KTP pertama 49.000 yang terkumpul. Nah itu orangnya didatengin, benar nggak memberikan dukungan kepada paket karisma. Akhirnya disortir sisa lagi ketika lolos 33.128. Itulah yang membuat kita lolos menjadi calon bupati dan wakil bupati 2024 di Kabupaten Karangasem. Dan satu-satunya bukan hanya di Bali, di Indonesia calon bupati dan wakil bupati tanpa partai lahir di Gumilahar Karangasem. Pos juga buat semangatnya mengingat untuk tangannya dulu. Jadi kita ini calon yang satu-satunya Ibu, lahir di tanah kelahiran ibu-ibu semua Karangasem, bisa mengangkat nama Karangasem. Kami lahir dari masyarakat dan kami hadir untuk masyarakat. Begitupun kami milik masyarakat. Jadi ketika kami sudah lolos, kami berproses. Apa tujuan kami maju? Kami satukan visi dan satukan misi. Pak Wayan Karisubali, beliau sudah bersumpah dengan Pejati, ada notaris fakta integritas. Dia menyatakan saya tidak akan terima gaji dan tidak akan terima tunjangan. Tunjangannya ini gede, ibu-ibu. Kalau gajinya kecil, tunjangannya gede. Dia berani menyerahkan tunjangan. Kalau sampai tunjangannya 500 juta saya serahkan kepada masyarakat. Berapapun besar tunjangan saya serahkan kepada masyarakat. Saya bilang ini calon bupati yang sudah gila. Benar gila, nggak terima uang. Apa yang dia cari? Saya diajak begitu, ketua juga saya Bu. Ngomong juga saya begini, saya berat kalau saya diajak begini, istri saya bisa ngamuk-ngamuk, anak saya 7, nggak makan dari di rumah saya nggak buat apa. Saya bilang, Pak Wayan, kalau begini gini saya nggak bisa ikut, karena saya anak saya 7. Saya nggak bisa itu kalau begini 7 anak saya. Nah, dulu ambil gaji.
ambil tunjangan. Kalau begitu, tunjangan saya akan bagi setengah. Karena saya punya yayasan, saya akan setengah tunjangan yang saya dapatkan, saya akan salurkan untuk kegiatan sosial kepada umat manusia, kepada masyarakat yang ada di Karangasem dan di Tanah Bali. Plus saya siap bersumpah, saya siap bersumpah kalau kita orang Hindu meyakini penjanji, itu saksi kebenaran dari sebuah sumpah itu adalah penjanji. Tidak akan korupsi. Saya bersumpah tidak akan korupsi. Sampai 7 bulan pun saya siap. Beliau pun bilang saya siap. Akhirnya saya buktikan sumpahnya beliau. Saya ajak penjati dari Pura ini di kemarin di Jakarta, terus ke Pura Pusah dan Begiran, itu jemput penjatinya di kantor KPU, ada notaris. Setelah 2 tangan beliau bersumpah sampai nyebut nama Allah dia dalam sumpahnya. Kalau lihat video itu, demi kebesaran luasnya demi Allah, dia yang selalu menyebutkan nama Allah. Pak Wayan Karisupani, boleh lihat dia video beliau sangat meyakini. Ketika beliau berani bersumpah, saya yakin saya bersama orang tulus. Karena saya pun merasa saya sudah selesai dalam hidup saya. Saya, ibu-ibu kalau tahu penderitaan saya di penjara, ibu saya yang tahu saya di borgol kaki tangan, pada saya nggak punya salah. Berhari-hari saya harus ngerasain sakit. Seorang diri di ruang gelap, makan saya di borgol, tidur saya di borgol, gara-gara saya ikut politik di PDRI. Tapi saya nggak mundur. Karena Tuhan bersama saya. Mungkin Tuhan lagi menguji saya, kesetiaan saya untuk berbuat kepada tanah Bali saya, kesetiaan saya untuk berjuang untuk tanah Bali saya. Saya percaya dengan adanya Tuhan, saya percaya dengan semua agama. Makanya saya yakin Tuhan kirimkan saya untuk menguji kekuatan saya. Saya sudah selesai, karena dalam penjara saya, apa yang saya pikirkan? Saya pikir mati. Ketika saya mikir mati, saya tak mikirkan anak istri saya nggak mikirkan lagi duniawi. Itulah yang membuat saya bisa bertahan berhari-hari dalam penjara. Gara-gara urusan politik baliho saya diturunkan, saya harus masuk penjara. Nah Pak Karisupani saya tanya, kenapa nggak terima gaji? Kenapa nggak terima tunjangan Pak? Kan gede punya. Dia bilang, saya punya ilmu gitu. Ilmunya apa? Saya pikir ilmu hebat, ilmu apa? Saya punya ilmu mati. Saya juga sudah belajar mati. Sudah 5 kali jadi DPR, saya ingin mengabdi. Sisa hidup saya, yang umurnya sekarang 71 beliau, sisa hidup yang diberikan kepada Tuhan, saya pergunakan untuk masyarakat. Karena ketika saya jadi DPR, banyak orang minta tolong kepada saya. Minta tolong masalah kesehatan, di rumah sakit nggak bayar, nggak punya uang, bantu ini, bantu itu. Saya cuma anggota DPR, nggak bisa membantu keseluruhan masyarakat yang ada di Karangasem. Jadi saya harus maju menjadi bupati untuk bisa berbuat lebih banyak kepada masyarakat saya yang ada di Karangasem. Kalau beliau ketemu Pak Ustadz, ketemu semeton, kalau saya bilang semeton Muslim, beliau bilang semeton suci. Nah ini kalau semeton suci itu artinya semeton kita yang beragama Muslim. Kalau beliau selalu bilang semeton suci, semeton Muslim. Kenapa semeton suci? Kalau zaman kerajaan semeton suci itu adalah semeton Muslim yang orang suci dianggap. Orang-orang yang suci dari zaman kerajaan, makanya disebut semeton suci, itu bahasa beliau. Lalu dengan komitmen yang luar biasa, beliau akhirnya kita sepakat. Program kita adalah visi misi membuat kesejahteraan di tanah Karangasem agar menjadi gemah limpah loh Cinawi. Karena kami tahu Karangasem ini kabupaten termiskin, ibu-ibu, termiskin loh di Karangasem. Di Bali, sorry mohon maaf, termiskin di Bali. Boleh lihat data statistik 2023, 2022, 2023, 2024, paling tinggi data kemiskinannya di Provinsi Bali. Padahal Karangasem punya apa? Banyak Tuhan itu berikan anugerah di Karangasem luar biasa. Ada batu pasirnya, bisa membangun hotel, villa, perumahan di seluruh Bali. Dari mana datangnya? Dari Gunung Agung, dari tanah Bali. Ada tempat persembahyangan umat Hindu di seluruh dunia. Di mana tempatnya? Di Pesakih, Mekahnya Hindu kalau kita bilang. Itu ada di Pesakih. Berapa harusnya pemasukan yang bisa diterima oleh Karangasem? Begitupun alamnya, pantai paling luas Karangasem. Peninggalan kerajaan masih itu, ada Puri Agung Karangasem, ada Tirtegangga, ada Taman Ujung. Alamnya tidak kalah Pejimbit, ada Caridasa Amat, Pelaman Lipah, ada kapal selam. Kita lengkap, punya tempat yang luar biasa. Tetapi kenapa kita tidak sejahtera? Kalau ibu-ibu lewat pasar melihat ada anak kecil, Pak minta, Pak Bu minta, tanyain dari mana. Ibu-ibunya juga Karangasem. Kita yang lahir di Karangasem kadang-kadang malu, kadang-kadang kasihan, nangis gitu. Ketika ada anak SD, Dok,
Kalau saya bilang SD, mungkin ya SD umur 9 tahun. Jam 9 ketemu saya pas makan sate kambing di Glunggung. Dia tanya, dia nawarin tisu. Dari mana, Gek? Dari Karangasem. Enggak, sekolah. Nggak mungkin sekolah jam 9 pagi hari kerja. Anak itu pasti nggak sekolah. Jadi dari rasa prihatin kami membuat suatu keinginan. Ketika tunjangan dan gaji diserahkan kepada masyarakat, ketika masyarakat membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan, gaji tunjangan ini silahkan kelola. Mari kita pakai untuk membantu masyarakat. Kami tidak melihat agama sekali lagi. Kami melihat saudara kami NKRI untuk kami saling bantu di tanah kelahiran kami. Ketika gaji dan tunjangan kami serahkan. Yang kedua, apa yang kami pikirkan? Bagaimana pakaian sekolah? Karena kami tahu pakaian itu pasti masih bayar. Ketika ada ibu-ibu yang punya anak sekolah SD, SMP, TK, itu pasti beli bajunya. Kita akan buat gratis. Ketika kami dipilih amanah oleh Tuhan, amanah oleh alam semesta, kami akan gratiskan TK, SD, SMP, gratis pakaian sekolahnya. Terus ketika semeton kita yang berada di luar Karangasem, tapi berkata KTP Karangasem, tapi dia kerja merantau, merantaunya ke Buleleng, ke Denpasar, Batu. Ketika dia berkata Karangasem, nggak punya biaya untuk anaknya sekolah di sana, kami siap memberikan 1 juta tunjangan kepada mereka yang berkata Karangasem berada di luar Karangasem. Itu dari setelah kita berikan tunjangan dan biaya sekolah gratis, kami juga ingin membuat fakultas negeri untuk tingkat sarjana, karena di Karangasem belum ada. Kalau di Badung banyak sekali dan Pasar banyak. Di Buleleng sudah ada beberapa fakultas negeri. Bangli ada. Karangasem begitu besar penduduknya belum ada. Dulu zamannya bupati yang sebelumnya 2 periode katanya sudah digadang-gadang ada lahannya 10 hektar. Saya sudah dapat datanya. Ternyata tidak diselesaikan atau tidak dilanjutkan atau tidak mau digarap. Karena tidak ada keuntungan, kata bupati yang sebelumnya. Itu saya dengar langsung, ya, saya tidak bohong demi Allah, demi Tuhan saya doain. Itu cerita mereka kepada saya. Tapi ketika saya dengan Pak Kari Subali, memang niat kita, walaupun kita nggak berpendidikan, saya cuma tamatan SMA, Pak Kari Subali tamatan SMA. Kita pingin anak-anak saya nanti punya pendidikan lebih tinggi di Karangasem. Kenapa saya tamatan SMA? Ibu saya susah. Saya kelas 3 SD sudah kerja di bengkel, Ibu. Di Tuku Sudewa saya ditaruh di titik sampai SMA. Saya bukan dari keluarga yang kaya, dari keluarga yang susah. Jadi ketika medis dan tambah alat-alatnya, sehingga besok ibu-ibu, mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di sini tidak ada yang sakit, ya. Semoga diberkahi untuk sehat selalu, umur yang panjang. Kalau sampai sakit nggak perlu dikirim ke rumah sakit Glunggung, Gianyar, Denpasar, Sanglah. Cukup di Karangasem karena fasilitas kita sudah tambah. Fasilitasnya kita sudah lengkapi. Dokternya kita tambahin. Pak Kari Subali ini intern melakukan itu. Dia dulu sering, dia cerita sama saya, setiap dapat gaji dia bawa ke rumah sakit untuk dia bantu santunin orang-orang. Dan dia buktikan waktu ini juga ada yang minta tolong, padahal udah bantu pakai BPJS, ternyata harus bayar 4,5 juta, 4.200.000. Dia yang bayarin Pak Kari Subali karena masyarakat nggak punya. Jadi ketika kesehatan sudah, bagaimana kesehatan ini gratis, biar nggak ngomong saja gratis. Nah, kita berusaha dengan kakak masyarakat itu berobat, sudah kita akan gratiskan. Cuman ketika kami jadi, kami minta waktu terlebih 1 tahun karena lagi pengolahan dana, bukan baru menjabat langsung untuk gratis, tidak, kami minta waktu sekali. Dan kami nggak salah janji waktu 1 tahun untuk kami gratiskan, nanti semua betul-betul gratis, tidak ada keluar biaya apa-apa. Dengan kakak Karangasem, semeton, ibu-ibu semua sudah bisa berobat. Nah, ketika semua gratis, PAD kita kecil, PAD Karangasem kecil, apbd-nya kecil. Dari mana caranya untuk bisa menggratiskan? Satu, memang ada gaya C yang harus kita sama-sama bisa nikmati masyarakat Karangasem. Itu luar biasa, kita berada di tanah yang ada gunung agungnya. Ini benar-benar harus dinikmati, bukan dinikmati kelompok saja, keluarga saja, tidak, dinikmati semua masyarakat. Bukan pas kampanye saja mereka memberikan santunan, tidak, biar betul-betul diberikan santunan untuk masyarakat semua menikmati. Ini yang kita akan kelola. Setelah galian C, pariwisata. Karena kalau galian C bisa saja pasirnya habis, tidak ada lagi pasir, ada aturan baru. Pariwisata ini harus kita tingkatkan. Suara saya salah,
Jadi ibu-ibu sudah puas mendengarkan paparan dari tadi disampaikan, bisa terwujud dan beliau menang menjadi bupati Kabupaten Karangasem. Memberikan doa. Kami akhiri juga Pak Sulaiman untuk memberikan doa. Kita aminkan bersama. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi pertemuan pada sore hari ini dan mudah-mudahan ibu-ibu bisa menyampaikan kepada keluarga dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat coblosan, dukungan dan coblosan. Yakinkan lagi. Bukan dukungan saja. Dia minta, anak saya sendiri ini minta keyakinan dari suara ibu-ibu. Ibu-ibu mau nyoblos nomor 1? Ibu-ibu mau nyoblos nomor 1? Ibu-ibu mau nyoblos nomor 1? Ibu-ibu mau mengajak keluarga dan semua yang ada di dalam. Alhamdulillah. Bapak lihat sendiri Pak. Langsung sama Pak Jeru gitu. Foto bersama.